Ya Rasulullah, kita takkan kembali sampai hak kita itu dapat kita ambil. Caranya adalah dengan harus berhadapan dengan pasukan tempur. Kami siap asal engkau yang memerintahkan, kami akan bertempur bersamamu. Kami siap mati bersamamu. Ya Rasulullah. Nabi Muhammad luar biasa kagumnya dengan iman orang-orang muhajirin. Apa jawaban Ansar? Ya Rasulullah, kami takkan tinggalkan engkau. Kami pasti akan berperang bersamamu. Gunung yang tinggi engkau daki, kami akan mendaki bersamamu. Laut yang luas dan dalam engkau seberangi, kami akan menyeberang bersamamu. Musuh yang besar di hadapan, kami akan siap bersabung nyawa bersamamu. Hidup mati kami bersamamu, dan kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. 310 orang melawan 1000 pasukan tempur terlatih. Iman yang 310 itu iman yang diakui oleh penguasa langit dan bumi. Padahal mereka tidak ada persiapan sama sekali, baik persiapan senjata, persiapan dana, apalagi persiapan mental. Tapi ketika terjadi harus mereka hadapi, mereka tidak ingin mundur walau hanya satu tapak kaki pun. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد معاشر المسلمين معاشر المؤمنين في صلاة الجمعة هذا اليوم أكرمني وإياكم الله. Marilah kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita sama-sama merasakan ujian demi ujian dari Allah datang secara bertubi-tubi, tetapi pengakuan dari hati kita yang paling dalam, nikmat Allah untuk kita tetap tidak terhingga, tetap tidak bisa dihitung. Maka pujian dan syukur tetap kita persembahkan untuk Allah yang kita sembah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian pada hari yang mulia ini jangan pernah lupa kita bersalawat dan juga menyampaikan salam kita sebagai umat yang berbudi, umat yang berbakti kepada asyraful anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
pernah mengalami suatu kejadian bersejarah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, di mana ini tidak pernah mereka perkirakan, tidak pernah mereka harapkan, tetapi Allah telah memberikan jalan itu bagi Rasul dan bagi para sahabat. Dan ini Allah abadikan sebagai pelajaran yang telak bagi umat ini sampai hari kiamat, yaitu peristiwa menjelang perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat-sahabatnya, ayo saudara-saudara, harta kalian banyak ditinggalkan di Mekah, dan itu direbut rampas oleh kafirin Quraisy dan para kafirin lainnya di kota Mekah. Ada yang meninggalkan lahan perkebunan yang sangat luas, ada yang meninggalkan peternakan yang sangat banyak, ada yang meninggalkan pertokoannya, perumahannya, dan seterusnya, dan itu tidak ada yang bisa dibawa. Setelah kalian meninggalkan Mekah menuju Madinah, semuanya dirampas dan direbut oleh kafirin Quraisy yang ada di Mekah. Hari ini kabar baik, Abu Sufyan telah keluar membawa rombongan dagang yang sangat besar, dan yang mereka perdagangkan adalah harta kalian, kata Rasulullah SAW. Dan tidak berapa lama lagi mereka kembali dari luar negeri, dalam hal ini dari Syam ya, untuk membawa segala keuntungan dagang mereka dari harta kalian itu menuju kota Mekah. Sekarang berhak kalian mengambil kembali harta kalian itu dengan cara kita cegat mereka di jalan dan kita ambil kembali harta yang menjadi milik kita bersama. Maka bersemangatlah para sahabat-sahabat yang memang mereka memulai hidup dari nol di Madinatul Munawwarah untuk mengambil kembali harta mereka yang direbut rampas oleh kafirin Quraisy di Mekah. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencegat rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan di tengah jalan. Muhajirin seluruhnya. Tapi tiba-tiba kaum Ansar, apa kata mereka? Bawalah kami ikut bersama kalian. Kami tak akan meminta 1% pun. Kami hanya ikut bahagia bila bisa mendampingi kalian, mengembalikan dan mengambil hak kalian kembali. Kami akan sangat bangga bila kalian bisa berbahagia dan mendapatkan kembali harta milik kalian. Maka dibawalah kaum Ansar. Muhajirin dan Ansar berangkat tanpa niat perang. Tidak ada niat perang. Misi mereka cegat di tengah jalan, ambil, bawa ke Madinah, dan dikembalikan kepada semua yang berhak untuk memiliki harta benda mereka yang telah direbut rampas oleh kafirin Quraisy Mekah. Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan, karena niat perang tidak ada, sebab juga pengalaman perang tidak ada, maka mereka membawa ala kadarnya saja perlengkapan. Tidak ada kuda-kuda perang yang dibawa, tidak ada baju zirah untuk perang yang dibawa, tidak ada senjata tempur, panah dan tombak untuk bertempur, berperang dibawa. Tidak ada, perlengkapan ala kadarnya, karena niatnya mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan di pertengahan jalan menuju kembali ke kota Mekah dari Syam. Tapi apa yang terjadi? Ketika rombongan ini sudah bergerak meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, Abu Sufyan telah mendapatkan berita valid, entah dari mana sumbernya, bahwa Muhammad telah keluar bersama Muhajirin dan Ansar untuk mencegat mereka dan mengambil seluruh harta benda yang mereka dapatkan dari perdagangan dari negeri Syam. Maka Abu Sufyan mengirim seorang penunggang kuda yang paling laju dan cepat menuju Mekah, membawa surat. Kafilah dagang ini akan dicegat oleh Muhammad dengan seluruh gerombolannya untuk merebut kembali seluruh hak mereka yang telah kita kuasai. Kirim pasukan kalian dan hadapi Muhammad dan rombongannya. Sementara kami akan mengambil jalur lain walaupun jauh dan panjang, yang penting aman. Penunggang kuda yang cepat ini memang selesai perjalanannya dengan sangat cepat di kota Mekah. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan membaca surat dari Abu Sufyan, mendidih Abu Jahal, Abu Lahab, dan mereka berkata, kurang ajar si Muhammad. Belum apa-apa sudah berani mau mencegat harta benda milik kita. Kurang ajar, dia tidak tahu siapa kita. Lalu berembuklah mereka, kesimpulannya saatnya kita sikat habis Muhammad. Kirim pasukan tempur, bunuh Muhammad dengan seluruh orang-orang yang bersamanya. Habisi Muhammad.
Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara Abu Sufyan mengambil jalan menyimpang ke sebelah kanan, lalu mengambil jalan pesisir tepian pantai Laut Merah. Sementara Nabi Muhammad sudah sampai di tempat di mana seharusnya di situ dia mencegat rombongan kafilah Abu Sufyan ini. Nabi Muhammad dan para sahabat dari Muhajirin dan Ansar kecele. Sementara Abu Sufyan selamat, pasukan tempur telah siap 1.000 orang. Siap dengan baju zirah tempur, siap dengan kuda-kuda perang, siap dengan perlengkapan dan persenjataan yang lengkap. Dan ini memang betul-betul pasukan perang. 1.000 orang bergerak, Abu Jahal, Abu Lahab ada di dalamnya, beserta abu-abu pimpinan-pimpinan yang ada di Mekah bergerak. Dan mereka berpesta pora, mereka menari-nari, mereka bernyanyi-nyanyi, mabuk-mabukan, dan mereka berkata, hari ini kita akan bantai Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, tacagunlah Nabi Muhammad. Dalam bahasa Padangnya, tacagunlah Nabi Muhammad. Yang diburu luput, sementara yang tidak diinginkan datang. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah seluruh sahabatnya, Muhajirin dan Ansar. Saudara-saudara, khususnya Muhajirin, apa yang digambarkan oleh Allah bahwa kita akan mendapatkan harta yang sangat banyak, mengembalikan milik kita. Harta yang kita cari itu, yang kita target itu, sekarang telah luput. Sementara mereka sudah kirimkan, dah dekat dengan kita, 1.000 orang pasukan tempur terlatih untuk memberangus kita. Hai saudara-saudara Muhajirin, kita tidak ada persiapan untuk perang. Bila kalian mau, ayo, masih ada kesempatan kita kembali ke Madinah. Mari saudaraku. Apa kata Muhajirin? Ya Rasulullah, kita sudah keluar dengan satu tujuan, mengembalikan hak kita. Ya Rasulullah, kita tak akan kembali sampai hak kita itu dapat kita ambil. Bila ternyata caranya bukan dengan cara aman, yaitu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tetapi caranya adalah dengan harus berhadapan dengan pasukan tempur, di mana harta kekayaan yang mereka bawa mungkin saja lebih banyak daripada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Bila memang itu jalannya, kami siap, asal engkau yang memerintahkan, kami akan bertempur bersamamu, kami siap mati bersamamu ya Rasulullah. Itu jawaban para Muhajirin. Masya Allah. Padahal mereka tidak ada persiapan sama sekali. Baik persiapan senjata, persiapan dana, apalagi persiapan mental. Tapi ketika terjadi, harus mereka hadapi, mereka tidak ingin mundur, walau hanya satu tapak kaki pun. Mereka dengan tegas mengatakan, asal bersamamu ya Rasulullah, kami siap bertempur, dan kami siap mati bersama dengan engkau. Nabi Muhammad luar biasa kagumnya dengan iman orang-orang Muhajirin. Lalu Rasulullah menghadap kepada para Ansar. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudaraku Ansar, Allah telah membuktikan iman kalian. Allah telah memuji iman kalian. Untuk kali ini, tidak ada celaan dan tidak ada cacian bagi kalian. Silahkan kembali ke Madinah. Kita keluar untuk mencari jalan yang aman. Sekarang Allah datangkan yang punya senjata yang harus kami hadapi. Kami tidak akan mencela kalian dan Allah tidak akan menyalahkan kalian. Silahkan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Cukup sampai di sini kalian mendampingi kami. Semoga saja umur masih panjang, kita jumpa lagi di Madinah Al-Munawwarah. Pulanglah, wahai Ansar. Apa jawaban Ansar? Ya Rasulullah, kami tak akan tinggalkan engkau dengan sahabat-sahabatmu Muhajirin. Kami tidak akan pernah berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa, idhab anta rabbaka faqatila inna hahuna qaidun. Tidak akan pernah ya Rasulullah. Kami pasti akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Kami tidak akan seperti Bani Israel kepada Nabi Musa.
Hai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami tunggu-tunggu di sini hasil perang kalian. Kami akan duduk saja di sini. Tidak akan begitu ya Rasulullah. Kami berkata kepadamu, gunung yang tinggi engkau daki, kami akan mendaki bersamamu. Laut yang luas dan dalam engkau seberangi, kami akan menyeberang bersamamu. Musuh yang besar di hadapan, kami akan siap bersabung nyawa bersamamu ya Rasulullah. Hidup mati kami bersamamu ya Rasulullah. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan kalian. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, singkat cerita, 310 orang melawan 1000 pasukan tempur terlatih. Iman yang 310 itu, iman yang diakui oleh penguasa langit dan bumi. Iman yang penuh, dada yang penuh dengan keyakinan bahwa nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Mereka sangat yakin Rasulullah di depan mereka, bersama-sama dengan mereka. Singkatnya, ibarat Allah yang kami muliakan, bertemulah dua pasukan. Sekali lagi saya katakan, satu pasukan tempur terlatih, dipersiapkan dengan segala kelengkapan yang sangat lengkap. Sementara kelompok yang lain bukan pasukan perang, tidak terlatih perang dan tidak punya apa-apa untuk perang. Di situ Allah buktikan bahwa Allah bersama dengan orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti kami akan menolong hamba-hamba kami yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti kami akan menolong hamba-hamba kami yang beriman. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Lalu Allah turunkan dari langit pasukan-pasukan langit, pasukan tempur yang tidak bisa dibunuh, pasukan tempur yang tidak ada rasa takut, pasukan tempur yang tidak bisa terkalahkan, pasukan tempur yang tidak akan pernah bisa mati dan luka. Mereka adalah para malaikat yang diberi tanda khusus oleh Allah. Malaikah murdifin, musawwamin, turun ribuan jumlahnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, mati jumlah yang besar dari pasukan kafirin Quraisy. Tertawan juga sebagian besar mereka dibawa ke Madinah. Harta yang didapatkan dari rampasan perang jauh lebih banyak dari yang didapatkan seharusnya dari Abu Sufyan. Dan mereka pulang dengan gagah, mereka pulang dengan dada membusung, mereka pulang dengan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jazirah Arab gempar. Berita ini sampai ke penguasa Persia, berita ini sampai ke penguasa Romawi, dan mereka menjadi gentar bahwa Muhammad dengan 300 orang pasukan yang tidak bersiap untuk perang, tidak punya senjata, mengalahkan 1000 pasukan tempur dengan kelengkapan senjata. Ini sebuah berita besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-7, ingatlah ketika Allah menjanjikan kamu bahwa kamu akan mendapatkan salah satu di antara dua rombongan, bahwa salah satunya akan berhadapan dengan kamu. Rombongan pertama, Abu Sufyan tanpa senjata dan tanpa pasukan, untuk mendapatkan harta. Rombongan kedua, rombongan pasukan yang dipilih Abu Jahal, Abu Lahab, ribuan jumlah orangnya, bersenjata, siap berperang dan membunuh. Kamu akan menghadapi salah satu rombongan ini. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kamu ingin yang tidak bersenjata yang akan kamu hadapi, yaitu pasukan Abu Sufyan. Itu yang kamu inginkan. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Sementara Allah ingin memperlihatkan kebenaran ada di pihak kamu dan Allah pasti akan menolong kamu. Maka Allah pertemukan dengan yang bersenjata. Allahu Akbar. Tanpa persiapan, tanpa pelatihan, jumlah minim, Allah pertemukan kamu dengan pasukan yang jumlahnya besar. Memang ahli tempur kombatan, senjata mereka lengkap, amunisi mereka lengkap. Tapi Allah ingin tunjukkan bahwa kamu bersama dengan Allah dan Allah pasti akan menangkan kamu. Selanjutnya, wa yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah ingin membuat orang-orang kafir putus asa. Tanpa perlengkapan saja mereka sudah babak belurkan kami. Tanpa jumlah yang cukup saja mereka sudah hancurkan kami. Mereka sudah permalukan kami. Bagaimana kalau mereka dengan persiapan? Ibarat Allah, sepanjang sejarah dalam Islam, setiap kali dakwatul haq ini mengangkat senjata, setiap kali dalam sejarah dakwatul haq ini mengangkat senjata, Allah pasti akan menangkan pihak yang hak ini. Seberapa banyak pun lawan, seberapa hebat pun lawan. Uni Soviet
hancur berkeping-keping berhadapan dengan pasukan Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan, si beruang merah dari penguasa bumi sebelah timur, hancur lebur. Lalu Amerika Serikat dengan PBB-nya bersekutu dengan NATO-nya dan aliansi negara-negara yang sama-sama kafir bersamanya untuk membabak beluri Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Lagi-lagi Allah permalukan mereka dan mereka kembali dalam keadaan hina. Inggris mundur, Perancis mundur, Jerman mundur, negara-negara yang bersama dengan NATO seluruhnya menyerah. Terakhir Amerika 2018 menyerah, tidak mampu melawan kekuatan orang-orang yang beriman ketika mereka harus berhadapan dengan senjata. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, pelajaran yang saya akan berikan untuk khutbah kita Jumat dalam hari ini, insyaAllah di khutbah kedua kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibarat Allah yang kami muliakan, hikmah dari kisah tentang perang Badar ini. Satu, cita-cita yang kita inginkan wajib mulia, bersandar pada pertolongan Allah. Caranya boleh kita susun, tetapi Allah lah yang akan menentukan kepada kita jalan mana yang terbaik untuk kita tempuh. Kita merencanakan jalan A untuk tujuan yang mulia, Allah pasti akan sampaikan kepada kita tujuan yang mulia tersebut. Ternyata Allah berikan kepada kita jalan B. Bila terjadi perubahan cara dan jalan, jangan pernah tujuan mulia kita surutkan niatnya. Jangan pernah. Allah Maha tahu lewat jalan yang mana yang hasilnya lebih maksimal. Allah Maha tahu, yang penting jangan mundur dan surut. Kita niatnya apa, saudaraku yang kami muliakan? Kita niatnya apa? Mau apa? Umpama kita ingin syariat Islam dipakai di Indonesia sebagai undang-undang dasar untuk Republik Indonesia. Kita ingin itu. Jalan kita ternyata adalah jalan konstitusional. Kita melalui acara jalur parlementer. Kita masuk dengan partai bla 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 bla. Tujuannya biar kita bisa mengusung syariat Islam satu persatu, ingin cari aman. Ternyata Allah menginginkan jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan yang lain dan kita dilihat oleh Allah. Masihkah niat itu kita teruskan walaupun jalannya jadi beda? Bisa jadi ibarat Allah, PKI, komunis, Syiah dan lain-lainnya mencari gara-gara, membuat umat Islam ini dobrak-abrik dan darah tumpah di mana-mana umpamanya. Dan mau tidak mau kita tidak punya pilihan kecuali harus menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga bangsa, menjaga tanah air ini dengan darah pula. Maka kita tempuh itu dengan seruan takbir dari para alim ulama kita. Bersepakat kita mengumandangkan jihad. Ternyata dengan cara itu Allah jadikan bumi Indonesia kembali Allah wariskan untuk kita. Dan kita bisa menjalankan syariah Allah secara penuh dan utuh. Bisa jadi jalannya seperti itu. Kita tidak tahu. Yang penting jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kurang kami apa? Ya Allah, kami sudah bertujuan baik, kami sudah berdoa, kami sudah berjuang dengan cara-cara yang aman. Ternyata Engkau berikan kami jalan yang berbahaya, jalan yang berisiko. Jangan begitu, Pak. Ayo kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya merebut, rampas kembali harta mereka yang dirampok oleh kafirin Quraisy Mekah. Ternyata bukan dengan jalur yang aman. Allah berikan jalur yang berisiko dan Allah tunjukkan Allah bersama orang-orang beriman. Asal mereka yakin, asal mereka tidak mundur, asal mereka tidak futur, asal mereka tidak mengendur, asal mereka tidak mengibarkan bendera putih. Maju, Allah bersamamu. Maju, Allah akan tolong kamu. Maju, Allah akan menangkan kamu. Begitu kaum muslimin. Yang penting siap siaga. Dengar nanti bagaimana para alim ulama kita dari Sabang sampai Merauke memberikan komando. Kalau memang itu jalurnya dan jalannya, jangan mundur, maju. Insya Allah kita akan lihat umat ini selalu Allah menangkan sepanjang sejarah bila sudah harus berhadapan dengan masalah itu. Itu contoh. Bisa jadi di kehidupan yang berikutnya dalam artian kita ingin kaya, kita ingin berjaya, berkuasa, kita ingin terkenal dan kuat.
Kita ingin jalurnya jalur yang aman. Pendidikan kita maunya dari SD yang terkenal, masuk ke SMP yang favorit, masuk ke SMA yang keren, lalu nyambung ke universitas di luar negeri. Targetnya adalah supaya nanti bergelarkan ini, bergelarkan itu. Dan kita menjadi orang pintar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan yang lain. Kamu pengen jadi orang pintar? Iya, saya juga mau. Karena Allah sudah camkan itu dalam Al-Quran. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Kamu ingin, aku juga ingin, kata Allah. Kamu mau apa? Saya akan izinkan kamu sampai kepada yang kamu mau itu. Tapi jalannya saya yang atur buat kamu. Yang penting jangan mundur. Yang penting kamu jangan berubah.